Iya, pemipaan itu udah di industri, industrinya gede banget. Jadi nilai tambah banget kalau kita sudah magang di Indonesia, selain kita udah persiapan matang di Indonesia, FSJ itu sebagai program buat kita belajar bahasa secara langsung dan penyesuaian kultur. Selama kita kerja di tempat FSJ, Aha. itu kita bebas. Setelah plan kita jadi, kita konsultasikan di coaching gitu, kita dikasih tahu strateginya itu kita harus gimana buat merealisasikan rencana kita. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Devausule. Nah, seperti sebelum-sebelumnya ini kami mau podcast, mau berbincang-bincang santai namun bermanfaat dengan salah satu peserta Ausbildung atau Azubi yang ada di Jerman. Nah, sebelum kita berkenalan langsung dengan bintang tamu kita hari ini, tema yang akan kita bahas di sini adalah peluang dan tantangan Ausbildung di bidang teknik di Jerman untuk warga non-EU. Nah, saat ini kita sudah bergabung bersama Boas Ancas Mahadi. Halo Boas. Ya, halo. Nah, wie geht's? Ja, sehr gut. Und Ihnen? Danke, es geht mir auch gut. Prima. Nah, teman-teman, Boas ini adalah Azubi di salah satu perusahaan teknik ternama di Jerman. Itu namanya Arta GmbH yang ada di kota Dietz, negara bagian Rhineland-Pfalz. Nah, kalau boleh tahu, Boas, di perusahaan Arta Dietz ini di Rhineland-Pfalz, Boas jurusannya apa Ausbildungnya? Ja, jadi saya di jurusan Technischer Produktdesigner, Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion. Oke, menarik ya teman-teman. Jurusannya adalah teknische produk designer. Oke, nah sebelum kita Iya, lanjut lebih banyak lagi membahas segala sesuatu tentang Ausbildung ini dan pengalamannya Buas, ini baiknya Buas kenalan dulu dengan kami semua. Dengan pendengar podcast Devausule, Buas akan memperkenalkan diri biar kita lebih dekat, lebih kenal lagi tentang Buas. Silakan Buas. ya, jadi saya Boas Andas Mahadi, lahir dan besar di Solo. Pendidikan terakhir di Solo itu di SMA Negeri 3 Surakarta. Setelah itu melanjutkan sekolah bahasa di Diama Volksschule. Terus singkat cerita sampai sekarang Ausbildung di Jerman. Oke, jadi Buas ini asal kota Solo, teman-teman. Asal Solo, Jawa Tengah. Iya, dari Solo ya. Oke, tadi Boas mengatakan bahwa saat ini Boas adalah Azubi jurusan Technische Product Designer. Nah, di sini kami ingin tahu Iya. Boas, sebagai Azubi Technische Product Designer, apa saja sih kerjaannya Boas? Ya, jadi kerjaannya waktu kita pagi datang nyiapin peralatan, peralatan utamanya itu komputer. Setelah kita nyiapin semuanya, kita desain sebuah produk, mulai dari bagian kecil-kecilnya. Kita didesain dulu di komputer secara 2 dimensi sama 3 dimensi. Kalau sudah Oke, nanti di-assembling, dirakit secara digital dulu di komputer, disimulasikan. Setelah disimulasikan, kalau udah oke, kita bikin gambar tekniknya yang 2 dimensi itu tadi kan udah otomatis keluar bisa. Setelah keluar, nanti kita kirim ke Vertigo Abteilung buat diproduksi prototipenya dulu. Setelah prototipe jadi, diuji. Setelah diuji, keluar hasil, kita tahu yang perlu diperbaiki yang mana, yang kurang-kurangnya di mana gitu lah. Terus kita juga tahu kan kelebihan produk kita gimana. oke, Setelah itu kita modifikasi ulang supaya jadi sempurna. Setelah sempurna, baru kita produksi secara massal. oke. Jadi Ya, lebih kerjanya lebih ke desain ya, mendesain produk itu sebelum diproduksi. iya, desain produk teknik ya. Oke, lebih spesifik, lebih sederhana produk yang dihasilkan apa kira-kira, Bos? Di perusahaannya, Bos? Kalau di perusahaan kami itu bergerak di bidang piping ya, Apa pemipaan. itu? Oh, pemipaan. Pemipaan, Oke. ya, iya pemipaan itu ada di industri, industrinya gede banget.
terutama fokusnya kita tuh di oil and gas. Yang sekarang lagi rame itu buat produk LNG, Oke. itu sambungan-sambungannya kita bikin safety valve-nya. Produk unggulannya itu safety valve. Jadi kalau terjadi apa-apa, itu sambungannya itu bisa terpisah dan nggak ada yang tumpah kayak gitu. Produk kita juga banyak dipakai secara global, termasuk Pertamina juga pakai produk dari kita. Yang terakhir proyek itu di Hyundai Mipo Dockyard, Glory Holder Cina, ya kayak gitu. SpaceX juga mesen Oke. produk dari kita. Wis, luar biasa. Nah, teman-teman semua, sebelum ini saya sudah sempat browsing-browsing ya, riset tentang perusahaannya Boas. Jadi Arta ini adalah perusahaan yang bukan hanya di Jerman, tapi sudah mengglobal ya, ada di Amerika, Amerika Latin, bahkan Asia juga. Dan intinya Iya, perusahaan Boas adalah perusahaan yang cukup besar, sangat besar di Jerman. Nah, pertanyaannya, kenapa sih milih jurusan itu, Bos? iya, terutama karena passion ya, passion sejak kecil tuh memang di bidang teknik. Oke, Terus kalau kenapa produk designer? Karena kalau kita desain produk, kita kan harus paham betul gimana produk itu bekerja. Jadi ilmu yang kita dapat di jurusan ini tuh luas banget. Dalam juga. Selain luas juga dalam. Kita harus paham betul semuanya. oke. Kayak Selain gitu. luas juga dalam. Dan Iya. tentunya butuh apa ya, profesionalitas yang tinggi ya. Iya Nah, tentunya ya pasti. untuk bisa mencapai itu bagaimana sih sistem sekolahnya, sistem pembelajaran di sekolahnya untuk Ausbildungnya, jurusan yang Boas ambil? Jadi dalam seminggu itu ada 5 hari kerja. Dalam 5 hari kerja ini 2 hari buat sekolah, 3 hari buat kerja di Petrip gitu. 2 hari sekolah itu kita belajar tentang teori-teorinya full dari jam 7 sampai jam 3-an, full itu kelas semua. Setelah itu kita kan kerja. Nah, waktu kerja ini teori yang kita pelajari itu dipraktekkan, jadi bisa lebih paham. Kalau enggak gitu, ada suatu waktu di mana kita di tempat kerja itu kan pasti dapat mentor yang membimbing kita. Nah, dari mentornya itu kita dikasih tugas gini gini gini. Mungkin dari tugas-tugasnya itu kita ada yang belum tahu nih. Jadi kita dikasih tahu sekilas dulu. Ya, Setelah itu kita waktu yang sultak itu kita belajar di sekolah kayak gitu, tanya-tanya sama guru dosennya ini kayak gimana. Terus besok waktu balik ke kerja lagi kita sudah paham, udah bisa lancar lah ngerjain kayak oke. gitu. Jadi dalam seminggu itu Bohan Ende libur ya, Sabtu Minggu libur. Iya libur. 2 hari pertama, Senin dan Selasa, jadwalnya untuk sekolah. Rabu, Kamis, Jumat adalah jadwal di tempat kerja. Oke, jadi Iya, sebelum bekerja Rabu, Kamis, Jumat sudah dibekali di Senin dan Selasa, gitu kan? iya betul Ya, banget. dan ketika mengalami kesulitan atau ada pertanyaan saat jadwal di tempat kerja, minggu depannya itu bisa ditanyakan di sekolah, ya. Jadi Iya. seperti itu teman-teman pendengar podcast Devausule, sistem pembelajaran di sekolahnya Boas seperti tadi, 2 hari di sekolah dan 3 hari di tempat kerja. 2 hari sisanya itu untuk libur ya. Nah, di sini muncul pertanyaan, Bos. Kita tahu bersama kan bahwa di Indonesia saat ini juga sedang maju-majunya bidang teknik. Sudah banyak Mm-mm. sekali perusahaan-perusahaan teknik yang sangat modern yang ada di Indonesia. Kenapa sih Boas milih untuk pendidikan di bidang teknik itu ke Jerman, tidak di Indonesia aja? Oke. Jadi kalau kita mau belajar ilmu, sebenarnya ilmu tuh kita bisa dapat di mana saja ya. Harus ke Jerman, di Indonesia pun bisa, dimanapun bisa. Apalagi sekarang dunia digital. Tapi kenapa harus di Jerman? Karena yaitu pertama sistem pendidikannya menurut saya cocok sama saya karena saya tipe yang learning by doing. Kalau cuma belajar teori, nggak dipraktekin, itu gampang lupa pasti. Terus juga nggak Oke, paham kenapa harus belajar ini, kita nggak tahu penerapannya gimana. Terus dari ilmu ini kita bisa kembangin di mana. Kalau di sini dengan program Ausbildung ini menurut saya lebih bisa berkembang di situ lah. Lebih paham teori-teori yang dipelajari buat apa, dikembangin kemana nanti. Terus juga inovasi-inovasi kan lebih banyak di sini ya, lebih cepat di sini real. Ya walaupun selisih
Tapi kan lumayan juga kan kalau lebih cepat kenapa enggak kayak gitu. Oke. Terus juga di Jerman itu juga salah satu kiblat di dalam dunia teknik. Standarisasi di dunia teknik itu yang bikin yang banyak dipakai itu juga salah satunya dari Jerman selain dari Jerman. Amerika. Oke, Ya. jadi itu yang menjadi alasan Boas sampai mengejar ilmu sampai ke negara Jerman ya. Iya, Oke, nah menarik sekali teman-teman. Tentunya pendengar podcast Devausule ini penasaran dan ingin tahu gimana sih ceritanya perjalanan Boas dari Indonesia itu hingga bisa sampai sekarang ini Ausbildung di Jerman. Bolehkah Boas ceritakan kepada kami semua perjuangan Boas, cerita Boas untuk pendidikan ke Jerman? tuh jadi pendidikannya awal-awal setelah lulus SMA saya daftar ke Diama Volksschule. Di Diama Volksschule itu selain kita belajar bahasa, yang utama belajar bahasa, kita juga dikasih tahu tentang sistem pendidikan di Jerman. Terus setelah dikasih tahu pendidikan di Jerman, kita kan disuruh ngeplan nih, kita mau ke Jerman tuh mau ngapain aja. Nah, setelah plan kita jadi, kita konsultasikan di coaching gitu, kita dikasih tahu strateginya itu kita harus gimana buat merealisasikan rencana kita biar Oke, lebih efektif dan efisien gitu ya, waktunya juga lebih cepat dan tepat sasaran gitu lah. Kayak gitu. Terus setelah les bahasa, pertama FSJ dulu, FSJ itu Freiwillige Sozialisier, terus setelah itu baru Ausbildung. Singkatnya kayak gitu dulu. oke. Nah, saya penasaran nih, kan banyak nih tempat les bahasa Jerman yang ada. Kenapa dulu Boas memilih untuk persiapan bahasanya di Diakma? Ya seperti yang tadi saya jelaskan, nilai lebihnya tuh kita dapat bimbingan itu. Bimbingannya nggak cuma selama di Indonesia, sampai kita di Jerman pun kita masih dibimbing lah. Oke, jadi selain les bahasa Jermannya, itu juga pembimbingan ada ya dari Diakma? Iya, pembimbingan ada. Juga les bahasanya tuh menurut saya enak banget ya. Kita ada kelas Sprechen, Hören, sama Schreiben. Itu Oke, pasti, udah pasti ada standar-standar untuk belajar bahasa itu lebih dari cukup lah kalau di Diakma. Terus juga kita bisa ada kelas tambahan juga, kelas tambahan buat terutama yang buat FSJ dulu kan. Kita kan perlu belajar bahasa yang di bidang yang mau kita dalami itu. Kita oke. ada kelasnya sendiri tambahan. Terus juga kalau misal kita nggak paham selama di kelas belajar apa, kayak kurang paham gitu lah, belum paham ini buat gimana ini. Kita tinggal bilang aja ke gurunya, kita dikasih itu kok, dikasih kelas tambahan setelah kelas yang utama selesai gitu. Oke, itu ya yang Boas rasakan dan menjadi bagian dari cerita perjalanan Boas dari Indonesia sampai sekarang bisa menempuh pendidikan dan meniti karir di Jerman. Oke, nah menarik nih. Iya. Tadi Boas bilang sebelum Ausbildung, Boas mengambil program FSJ. Boleh ceritakan ke kami, Boas, saat FSJ itu Boas FSJ-nya di mana, bidang pekerjaannya apa aja? Ya FSJ dulu di bidang kesehatan. Itu agak Oke, bertolak belakang kesehatan sama malah. Ausbildung sekarang. Iya. Iya, tepatnya di Seniorenzentrum Katzenelnbogen. Jadi itu Altenheim, kalau bahasa Indonesianya panti jompo gitu loh. Jadi perawat di situ. Ya, Oke, secara lebih rinci mungkin apa aja pekerjaan seorang FSJ di Senioren Centrum? Itu tiap harinya kerjanya apa aja sih, Bos? kalau tiap harinya waktu itu saya diberi tanggung jawab buat makanan ya. Jadi nyiapin makanan, bagiin makanan, dan mastiin orangnya itu udah dapat makanan, dan makanannya itu dimakan seberapa, itu juga harus didokumentasikan Oke. buat laporan kesehatannya juga kan. Terus ya juga bantuin beraktivitas, karena di sini itu beda banget ya. Panti jompo di sini tuh banyak aktivitas-aktivitas yang menghibur lah, intinya menghibur orang tua di sini tuh. Karena kebanyakan orang tua di sini kalau masuk panti jompo itu antara mereka orang tua yang kesepian atau butuh perawatan medis yang Perawatan rutin. khusus. Tapi Oke. kebanyakan yang kesepian ini. Jadi ya nemenin aja kayak gitu. Kadang Oke. ngobrol kayak gitu. Oke. Dan Bos menjalani program FSJ ini sebelum Ausbildung berapa lama durasinya, Bos? Iya waktu itu cuma 6 bulan sih. Oh, 6 bulan ya?
Ya, Eh, 6 bulan. itu setahu saya FSJ-nya itu durasi normalnya setahun. Kenapa bisa buas 6 bulan? Iya memang di kontraknya tuh tertulis setahun. Tapi waktu itu di 6 bulan jalan, 5,5 bulan jalan udah dapat kontrak Ausbildung, ya sudah diselesain di itu. Kan ada persyaratannya minimal harus jalan 6 bulan. Ya udah saya Oke. cuma memenuhi 6 bulan itu terus lanjut ke Ausbildung. Oke, kalau bisa cepat, kenapa lama-lama ya? Nah, jadi teman-teman Iya. semua, dari sini kita dapat informasi bahwa normalnya FSJ itu 1 tahun, kontraknya itu 1 tahun, tetapi ketika siswa itu sudah mendapat tempat di Ausbildung atau sudah keterima di Uni, meskipun belum setahun tapi udah minimal 6 bulan, itu udah bisa keluar dari program FSJ. Benar nggak seperti itu, Bos? Ya, betul. Ya. Wis, luar biasa. Nah, tadi Boas bilang bahwa masih 5 bulan lebih udah keterima Ausbildung. Sedangkan teman-teman kita tahu bersama bahwa Ausbildungnya Boas ada di jurusan teknik. Sedangkan FSJ-nya ada di jurusan keperawatan sebagai Altenpfleger. Kenapa bisa Boas masih 5 bulan lebih udah bisa keterima Ausbildung di tempat Ausbildung sekarang, sedangkan bidang pekerjaannya itu tidak sinkron, senioran sentrum. Coba ceritakan kepada kami semua, Bos. Ya, jadi waktu itu 5,5 bulan jalan dan sudah karena dibimbing juga ya dari pihak Diakma, saya memang sejak awal pengen segera mungkin dapat Ausbildung. Terus saya udah bilang itu ke pihak Diakma, terus dibimbing juga dari awal kayak gitu. Kita di-coachingin, diarahin. Nah, waktu itu di Indonesia sebelumnya waktu konsultasi sama Frau Ellen tuh coach kita dikasih tahu kalau kamu mau ambil jurusan ini, kamu kan dapatnya FSJ di bidang ini. Kamu magang dulu kayak diarahin kayak gitu. Ya jadi saya di Indonesia udah magang dulu Jadi selama les bahasa itu di antara itu. sebelum berangkat ke Jerman, Boas magang dulu di Indonesia. Iya magang dulu, magang Oke, di bidang teknik. oke. Mungkin Ya itu karena ya salah diarahin satu itu nilai buat plus sehingga Boas bisa langsung keterima saat mendaftar Ausbildung Teknik. iya betul banget itu. Jadi nilai tambah banget kalau kita sudah magang di Indonesia, berarti kita udah punya pengalaman, udah punya pengetahuan, punya pandangan di bidang teknik. Kita di sini waktu Ausbildung tuh jadi nilai tambah banget. Oke, jadi itu juga berkat coaching ya, coaching yang diberikan sehingga sambil Iya. nunggu keberangkatan ke Jerman, Boas ngambil praktikum di Indonesia. Yang ternyata akhirnya Boas sadari bahwa praktikum itu sangat bermanfaat, menjadi salah satu faktor penentu sehingga Boas bisa cepat keterima Ausbildung. Oke, nah teman-teman, menurut Boas seberapa penting sih FSJ dulu sebelum Ausbildung? Bisa nggak sih orang Ya, dari Indonesia langsung Ausbildung ke Jerman? kalau bisa menurut saya sulit ya. Soalnya Oke, kendala kita yang utama itu pasti bahasa. Selain kita udah persiapan matang di Indonesia, FSJ itu sebagai program buat kita belajar bahasa secara langsung dan penyesuaian kultur kerja di Jerman kayak gimana, cara hidupnya kayak gimana. Itu kan perlu kita persiapin dulu ya sebelum kita orientasi ke tahap awal mungkin ya, selanjutnya. Iya, orientasi buat warming kehidupan di up gitu Jerman. lah. Benar, benar, benar. Jadi menurut Boas FSJ sangat penting, sangat menentukan. Ini sangat penting. Oke. Nah, tentunya salah satu yang berpengaruh adalah kemampuan bahasa juga ya. Iya. Dulu waktu persiapan di Indonesia, Boas udah sampai level apa bahasa Jermannya? Dulu di Indonesia di Diakma sampai B2.1. Oke, Bos udah B2.1. Sampai ke Jerman, B2.1 itu benar-benar B2.1 kah dalam komunikasi sehari-hari? Kalau dalam komunikasi sehari-hari enggak sama sekali sih. Karena waktu awal itu ya gimana ya, kita kan belajar di bahasa Jerman di Indonesia. Kita belajar sama orang Indonesia, sama belajar sama dengerin orang sini asli itu tetap beda. Oke, Tetap beda, kita harus penyesuaian dulu lah. Kita ngomong juga harus dibetulin pelafalannya gitu harus jelas biar mereka paham, biar komunikasinya nyambung gitu.
Jadi ya Jadi tetap memang itu perlu harus banget belajar effort. lagi ya, ketika udah sampai di Jerman tetap harus belajar, terus belajar bahasa Jerman. Iya, Gitu. Nah, kalau misalnya sekarang nih, Boas kan sedang pandemi COVID-19, sedang lockdown. Kebanyakan itu kursus dan sekolah itu online. Bagaimana Boas menyikapi itu? kalau buat kelas online, kursus bahasa, nggak jadi masalah ya, asal kita niat waktu selama pembimbingan dari dia mau interview Ausbildung, itu pun juga dilakukan secara online dan menurut saya nggak ada kendala apapun sih. Asalkan kita niat belajar ya. Kalau Oke. kita niat itu kan apapun jadi juga. Jadi ya dari Jadi, pihak diamanya juga sangat jelas kita belajar kalau udah diniati ya pasti maksimal lah hasilnya. oke, jadi sebelum interview Ausbildung itu dapat pembimbingan khusus ya, secara online. Iya, Wih, luar biasa. Nah, teman-teman, cukup menarik ya pembahasan kita kali ini. Banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat sesuai pengalaman Boas yang saat ini teman-teman sedang Ausbildung di perusahaan namanya Arta GmbH di kota Dietz, Rheinland-Pfalz. Dan tentunya pendengar setiap podcast Devausschule penasaran, pengen tahu sebagai Asubi teknisi produk designer itu gaji yang didapat Boas berapa sih? Berapa penghasilan yang Boas dapat per bulan selama Ausbildung?